Kan yang di adjustment juga ada yang di nerf, ada yang di buff. Dan menurut gue pribadi, gue pengen lihat harusnya si Aura nih main meta digi feeder harusnya ya. Kalau dia berani, karena kalau dia berani dia works mati bakal Your ngikutin. team is Dan battling. gue kemarin selalu menggunakan ini meta ini, gue bener-bener ngegodok banget gimana cara counternya dan masih bisa di counter. Masih bisa counter dan Masih. gak kabar dari counternya itu aja dengan menggunakan 2 core aja jadinya. Dua core doang, tapi ternyata beban hyper carry lebih berat. Iya, lo harus gimana caranya itu nggak keganggu sama diginya, nggak Iya. kena reverse time, nggak kena bomb time. Jadi diginya biarin support lane bunuh, Iya. Gimana atau sistem enggak sekarang, Mas? lu ngasih duit gold dari digi itu ke support. Karena nantinya di saat kita mendapatkan banyak sekali poin kill dan batasnya sampai 8, di saat kita take down sekali aja sama aja kayak mecahin celengan gitu. Iya, dan di situ udah ada Kufra dan juga Atlas diamankan, 2 tank yang lagi bisa dibilang trending topik di MPL ID. Ya. Sudah diamankan. Dan dari segi Aura Fire, Esmeralda bakal diamankan. Kalau untuk kali ini banyak banget hero yang bisa diamanin. Karena perdebatannya adalah di sini bukan hanya ambil hero overpower, tapi gimana caranya bisa ngambil keuntungan dengan satu hero overpower. Ya. Kita kasih dia 2, tapi kita punya counter dari hero yang bakal diambil. Benar. Setelah itu setelah nanti mereka mengambil hero pertama lalu diambil 2, tidak mereka punya 2 lagi untuk langsung bisa mengcounter. Dan mungkin apabila mereka mau nih buat teman-teman semua dalam scene kompetitif juga ada sedikit tips kalau kalian menggunakan meta digi. Digi ambil terakhir aja. Jadi kan mata orang udah ngambil core cuma 1 nih. Oke. Gak ketebak jadinya. Tapi kali ini kita lihat Alter Ego udah mengamankan Uranus, Yuzong terbuka dengan sangat bebas. Tapi DJ Khalid sih, kalau gua dari kemarin itu bener-bener dibandingkan Yuzong, gua lebih prefer ke arah DJ Khalid. Tapi untuk sekarang priority masih ke arah Yuzong. DJ Khalid DJ Khalid sih, bakal kalau diambil di kayak dari tim lawan sih baru di ngambil. head to head tuh lebih kuat di DJ Iya Khalid. bener, kuat banget DJ Khalid untuk yang sekarang ya. Dia lihat bener. Dia lebih Yuzong percaya. yang diambil. Dia percaya Yuzong karena Keira bangun dengan Yuzong dengan luar biasa. Keira gara-gara Keira Yusin dari seorang Your team siapa namanya Sans pertama kali ditumbangkan gara-gara dari seorang Keira dia pakai Yuzong. Dan DJ Khalid udah gue bilang DJ Khalid OP banget bro. DJ Khalid pasti akan diambil, cuman jarang untuk menjadi first pick untuk first team yang ngambil nih gitu loh. Yes, dan Mereka selalu melepaskan gitu mungkin lebih ke arah Yuzong dan sekarang masih ada 2 Selena, lagi nih. oke, lumayan cukup mahal Alter Ego ngambil Selena terlebih dahulu karena kemungkinan besar dan harusnya sudah dipastikan itu untuk Munil. Nah, dan ini seperti biasa Aura selalu mengambil Roger untuk apa ya, 1 ataupun 2 hero pertama yang diambil gitu loh. Roger selalu masuk dalam wilayah pick dari mereka, tapi untuk sekarang ini masih Shadow Pick akan selalu Masalahnya, diambil. kenapa Roger harus dipick? Dia kuat banget. Kuat, menurut Pak. gua. Dia bisa dibilang untuk head to head dengan punya 1 item aja lawan musuh itu kuat. Misalnya musuh pakai apa sekarang? Dia mau pakai Marksman. Dia pasti Roger udah lebih kuat lagi. Oke kan? Ditambah mobilitasnya kenceng. Iya, mobilitas kencang, dia bisa berubah menjadi wolf, bisa menjadi manusia juga. Belum lagi dengan Lycan Pons-nya dia bisa mengikuti kemana hero lawan pergi kalau memang Lycan Pons-nya connect dari awal. Sementara itu belum ada ya, Ini. ataupun satu planner lagi mungkin bisa diamankan untuk Hilda sekarang juga masih terbuka bisa diambil. Gagah. Uranus udah di ban, tapi Popol. untuk 2 tank, Bisa nggak ya? 2 tank inisiator juga udah hilang. Ada Dia Atlas nggak dan juga ada main Kufra. Popol, berarti dia main samping sih harusnya. Celi Boy soalnya core banyak dia. Core luas ini harusnya ambil Lopez langsung. Oh enggak, Yusin Sin dulu terlebih dahulu ya. Langsung mengarah ke core-nya. Baiklah. Soalnya Yusin Sin kalau nggak diamanin bakal di ban ya, karena bisa dibilang Celi Boy, The Miracle Boy, dia hero pool-nya luas, ya kan. Dan untuk sekarang dengan Yusin Sin yang lagi overpower, ini benar-benar bisa menjadi salah satu ujung tombak yang tajam dari Alter Ego. Dan Alter Ego bakal ngamanin 1, dia butuh ngamanin 1 buah. Alter Ego masih Masa? butuh. Alter Ego masih butuh 1 laner lagi juga. Sementara itu Sama pasti untuk gimana? Aura Fire akan mereka mengambil Kenapa 1 survei pure nanti? tank karena Itu untuk screen. 1 pure tank juga masih bisa dihilangkan langsung Siapa? oleh Alter Ego sekarang dan ternyata Tamus Your team is langsung battling. hilang. Yes. Tamus diamankan kali ini. Berarti Tamus untuk terakhir Hilda ada. mungkin bisa dihilangkan juga untuk sekarang karena di Hilda. sini kita lihat aja Betul. mereka masih hanya baru memiliki Khalid aja untuk di satu sisi, tapi satu sisi lainnya masih bolong dan masih membutuhkan 1 hero-hero. Dan untuk sekarang Hilda sering banget digunakan, walaupun di beberapa momen Hilda juga bisa menjadi seorang roamer gitu loh. Hilda sekarang digunakan di side kalau dia head to head sama side-nya Yuzong masih bisa walaupun nggak terlalu on fire. Cuma Iya. di arah late game nanti
ini Rogernya itu bakal jadi masalah banget. Walaupun Roger kuat banget, kalau udah kena pancul sekali sama Mama Kos, setidaknya berkurang darah, dapat stun, itu bakal masuk banget damage. Kalau dari menurut Alterigo. gua Hilda itu adalah the next level hero ngepok dan bener aja Hilda Yes. langsung dihilangkan. Bola makanya. Gila, ganggu banget. Dia Kan sekali ngepok tapi sampai habis pak gitu. salahnya Hilda itu bisa sustain karena late game, maksudnya gini, di early game dia kalau dapat banyak, Ya. gak usah sampai late game, di mid game punya satu item aja. Tuh itu dipacol-pacolin melehoy pak. Bener pak, belum lagi stacknya kalau udah terkumpul pucet kuning aja tuh stacknya udah ngilu, udah malas tuh. Apalagi dia kan hit and run, keluar rumput, hit, masuk rumput lagi, home sweet home ya. Nah makanya ini dia, kita lihat udah ada Baxia seperti kata Profesor ya. Emang kayaknya Alterigo tuh terlalu suka banget dia untuk menggunakan hero-hero Baxia. Dari kemarin juga jadi omongan, Baxia juga bisa menjadi counter dari seorang Atlas kalau digunakan dengan baik. Dan dari tim Aura Fire, mereka masih punya Kagura. Cecilian nih semas sih menurut aku. Cecilian sih, gue sih lebih ke arah Cecilian. Kenapa? Dia bener-bener bisa ngepok ke arah belakang. Bener-bener nanti nih misalnya sustain ke arah mid game, Ya. satu kali poknya itu bakal kuat banget dibandingkan harus Parsa. Di sini kenapa nggak bisa Parsa? Parsa ketika lagi ultimate bakal Ada kejar Baxia. sama Baxia. Ada bisa Baxia yang bisa diloncatin lama. sama diloncatin pakai Benar. pasir, tapi ternyata kita kan nggak tahu. Ya, mereka punya pemikiran sendiri, mereka lebih pede dengan apa, mereka punya strategi apa, Kagura dan juga Gatot Kaca yang udah diamankan. Satu hero terakhir untuk Alter Ego. Siapa nih? Xbox kah? Bentar lupa itu pakai Balmon. Balmon Pai. Balmon Pai harusnya. Harusnya. Baik. Ini dia udah Pai, ada Pai, sorry, 5 bukan Pai, hero Pai. di masing-masing tim yang langsung diambil, yang langsung diamankan, dan setelah lagi kita akan langsung terbang menuju ke Land of Down untuk menyaksikan game pertama di match yang pertama di week kita yang ketiga ini ya. Coba menurut lo, Apa? lo lebih ke arah mana dari grafiknya? Dari grafik aja. Gue suka Aura, Kenapa? gue suka Roger, Oke, lo suka Roger. Oke. Gua Alter Ego. gue Alter Ego, Iya. Side-nya kuat banget. Khalid. Khalid sama Balmon. Iya. Balmon hina banget, bro. Kalau bisa main Balmon itu Lo kalau pakai Balmon pakai emblem apa? Pak itu jujur, apa kalau saja? pakai Balmon gua belum terlalu bisa. Gua baru lagi belajar malah nge-counter Balmon. Pakai Itu susah banget. Coba walaupun pakai Chow kalah, gua bisa gua counter Balmon. Tapi kalau di beberapa kali gue bermain ya Balmon di saat dia melakukan Cyclone Sweep-nya, dia itu selalu kalah dengan hero-hero yang bisa nge-knock up. Freya nge-knock up, dia terbang, Cyclone Sweep-nya nggak guna. Dia harus menunggu lagi cooldown reduction-nya. Itu timing, it's all about timing. Iya, jadi emang bener-bener kayak kalau ketemu dengan hero-hero yang bisa nge-knock up, emang harus saling nunggu aja gitu kalau mau Cyclone Sweep-nya dikeluarin dengan sempurna. Oke, dan kita bakal masuk ke match pertama dari MPLI di season 6 di week yang ketiga kali ini masih dipandu oleh Pak Pulung dan juga Ranger Mas, dan tentunya ada Aura Fire Alter Ego. Buat kalian semua selamat datang di MPL, jangan lupa di share dan juga di like juga. Jangan lupa di share, jangan lupa di like, langsung aja nongol di kolom komen kita dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player dan juga tim yang bermain. Yes, lihat Pai bakal coba untuk melakukan cutting dengan cukup baik kali ini, membuka vision dan Keira udah terlihat posisinya bakal coba di head to head one by one situation. Dan lihat DJ Khalid, bro, DJ Khalid versus Yuzong di early game, gue sih megang DJ Khalid banget. Bener. Karena dengan tornadonya di awal-awal tuh udah gak imbang banget untuk mengirim sebuah damage gitu loh. Karena dari Keira sendiri kan mungkin terfokus dengan Dragon Tail yang dia miliki gitu. Tapi kali ini Keira bakal coba ditangkap, langsung ada Sen, langsung ada Dragon Tail, langsung ada buat, tapi tornadonya mau khusus seorang Keira. Lihat, gak bisa ngapa-ngapain Keira. Head to head yang cukup luar biasa. DJ Khalid udah level 3, sedangkan Keira di arah mid lane berhasil persebut didapat oleh seorang Pan. Kali ini Udil harus tumbang, ternyata Alter Ego yang kehilangan poin pertamanya lebih dahulu. Iya benar sekali, jarang Udil mungkin di awal-awal biasanya lelenya yang kena dan dia mendapatkan upload, tapi kali ini Udil yang harus hilang. Udah ada sebuah batu plus yang langsung mondar mandirnya tepat berada di depan area pertahanan bikin oleh Aura. Dan Pai siapa dapat kali ini belum Pai bakal coba dipaksa pas masuk ke dengan Puri Pai, tapi Pai masih bisa selamat. Kira bakal mencoba untuk membantu lah satu Abe Salah tapi yang Sally Pai The Miracle Boy dengan Monster Joker yang masih mendapatkan double kill. Wow, double kill di awal-awal dan Leo Murphy udah dengan brebet recall-nya ya. Bye-bye, tapi sementara Sally Boy udah memiliki blue buff-nya, sekarang dia mendapatkan gold buff lagi. Dan untuk Pai, wah,
Raja Pasir udah berhasil mendapat buff, dia bakal sustain lagi berada di lane-nya untuk langsung berhadapan dengan Yuzong level 4 versus level 3. Sudah ku bilang, akan lihat bakal ada badai pasir sebentar lagi harusnya. Tapi tanpa itu pakai gunain Vengeance, nggak bakal dipaksa. Dan lihat ternyata dipaksa. Lalu ada tornado di sana. Kenal dia Pai kayu di sana. Di sana dibikin triplek. Membuat Pai membuat Dia terlambat, tapi ada tabrakan Balik-balik dari Leo juga. Murphy nggak bisa ngebuat Dardos harus cobain. Apa Masih dibilang? terlalu tinggi, Londo. nggak bakal dipaksakan. Iya, Kayu batang dan pohon core-core sekali juga enggak? masih berada cukup jauh Orang di dibikin apa di sana? antara Kupas. Baxia tadi ya, makanya Triple nggak bisa saja. maksain, dia harus mundur juga di Nggak bagian ada bawah. balo-balo, Kita bukan nggak tahu balo-balo, akan triple stop. apakah ada kejadian yang bisa membuat sebuah tekanan terhadap Mans yang sekarang kita lihat aja untuk balkonnya dia benar-benar menjadi raja untuk nilainya, dan sekarang udah ada sebuah serangan lagi yang dilakukan. Apa namanya? Revive dibuka. Kali ini Revitalize dibuka, nggak ada duel Dragon masih level 3, tapi invasi ke arah red buff yang dimiliki seorang Fans bakal benar-benar habis-habisan. Lihat, yang zoning out Fans strong nggak bisa gunain umbrella-nya, Ela dan ada Udil dikeluarkan oleh seorang Leo Murphy. Iya, Leo Murphy masih aja melakukan sebuah rotasi yang cukup merepotkan untuk beberapa player dari Aura, dan Way of Dragon yang udah berhasil untuk mengirimkan Baxia hilang dari Land of Doubt. Iya, tapi cutting ini cukup jauh dari kedua belah tim. Alter Ego di arah bottom, di arah top lane dari seorang Aura Fire. Sedangkan itu Dartos nggak punya Maksudnya Way of kenapa Dragon. bisa bangkit Kalau ini? dipaksa Kurang sama permintaan. seorang Pai, ini bakal bahaya banget. Lupa dari Pai udah standby, Dartos Kayak udah main berikan bola. info. Dan kalian bisa nonton MPL ID Oh, di padahal dari supaya dapat keuntungan kalau dipilotkan. Dan sementara itu untuk Pai langsung diganggu aja. Iya, ini dia I Can Show the Wall, langsung dikeluarkan aja, dia tepat berada di atas blue buff yang dimiliki oleh Aura. Bantu kali ini langsung ada Way of Dragon tidak ada. Langsung ada terobosan dia mendapatkan satu dari seorang Trans. Sakaratul Maut dan kedua tapi kira berada Oh, itu kayak Naruto tahu. harus ditumpahkan di perkaus. Kali ini Trans yang nggak bisa berbuat banyak, langsung dilucuti di arah sana. Langsung dilucutin, langsung disikat habis aja untuk trustnya. Gatot Kaca setelah landing lewat Avatar of Guardian-nya nggak terlalu baik keadaan yang ada di bawah, hilang dia, terkurung sendirian di saat teman-temannya udah mundur. Dan kali ini head to head yang levelnya terpaut berbeda, 2 level. Jangan sampai dipaksakan Kira harus melepas, nggak bisa maksain. Ini Pai bakal balik lagi darahnya kalau ada quicksand. Kalau coba dia ada Dragon Tail di sana, Pai langsung udah naik dan quicksand telah di pop up. Sudah aku bilang, jangan dipaksakan. Bisa agak sedikit mundur karena kalau tadi Kira maksa dan Pai maksa, itu dari Leo Murphy bisa ngati. Dia ada di jungle. Iya Pak, benar. Nah, ini bisa OTW dia. Sulit banget untuk semua lane ya, bisa dibilang Aura tertekan banget sekarang. Di bagian atas satu outer turretnya juga udah hilang, di mid lane outer turretnya juga udah hilang, di bottom lane mungkin sesaat lagi outer turretnya juga akan tumbang, dan sekarang mereka udah bersatu bersama-sama, 4 hero sekaligus ada di bottom lane untuk Aura. Emang bukan Mali ini Nali. Boy dan Miracle Boy kali ini bakal coba kita Jadi nunggu bukan Mali ini. Trans bisa dibilang Jauh di. cukup kuat di arah Tapi transportasinya dia berhasil mendapatkan satu buah ditanggung juga. tabrakan, tapi di sini langsung dipaksa. Jadi kumpul Solid di papan ini. mengambil jantung dan jiwa dari seorang Trans. Sedangkan di arah top lane Kira bakal coba untuk gitu. mengejar, mencari posisi mana keberadaan dari para pemain dari tim Alter Ego. Ternyata Pai bukan di situ. Pai Emang ada benda harap, jatuh oh. dari seorang Fire. Kapal tahu korupsi kalau mau iya mana pun dia terakhir tahan sesangon ini bukan kepentingan bukan anu ini kepentingan jangan sampai Tekan Cyclone Sweep memotong minion sampai di depan area pertahanan dari Aura Fire. Udah ada roda yang berputar juga, rotasi lagi ke arah yang berbeda. Namun kali ini Way of Dragon belum mau dikeluarkan karena cukup ramai, tapi untuk blue buff-nya memang harus diikhlaskan sekarang hingga bisa Lihat melakukan Meo dia udah dapatkan, bakal coba dipasang di tier kedua. Ini bakal jadi tim fight cukup besar, tapi ternyata langsung ada Padai Pasir. Masih bisa dihindari oleh seorang Dardos dengan Senku, dan item yang dimiliki cukup jauh. Celiboy 5.000, sedangkan dari Roger seorang fans baru mau Tapi saya berhenti. 3.000 gold. Caki Ini ya. bisa dibilang adalah salah satu pick, blind pick. Dia terlalu terburu-buru untuk nge-pick seorang Roger. Yap. Menurut gue pribadi ini bakal menjadi salah satu hal yang
membuat mereka sedikit harus bertanggung jawab dengan adanya pilihan Roger. Tapi memang dari aura ya, kalau dari beberapa pertandingan udah berlangsung, Roger selalu ada dan selalu hadir di 3 hero pick-pickan pertama mereka. Selalu. Mungkin mereka udah nyaman dengan cara pemikirannya seperti itu. Mereka ngambil Korea di awal-awal juga, tapi apalah daya di saat kayak gini mereka ditekan. Untuk Roger dan Yisansin sendiri mereka terpaut sekitar 2.600 gol. Udah ada satu item di situ jaraknya. Karena side-nya. Jadi gini Pak, bisa dibilang sekarang tuh udah dibilang oleh para beberapa player, sekarang apa sih role yang paling penting? Bukan hyper carry aja. Side lane-nya harus kuat juga. Side lane-nya juga kuat 55 nih. Jadi yang menggendong hyper carry-nya kalau udah kalah di mid itu side-nya. Kalau side lane-nya kalah juga, minimal satu side lane-nya aja kalah, itu bakal berat banget. Nih, turret tier 1 pecah di atas atau di bawah, itu bakal bisa masuk ke jungle dan mid lane-nya bakal bisa di-gank, bakal bisa rotasi, dan itu yang paling berbahaya. Kalau menurut saya pribadi, ini dimana side lane-nya tadi coba dijekalin, mungkin beda cerita. Kira misalnya bakal tukar dengan Yuzong nggak bakal bisa paksa kayak tadi. Ya, itu dia. Karena untuk di awal, untuk di early game ada perbedaan. Bagaimana cara penghantaran dan Way of Dragon dikeluarkan kembali, refresh sudah dibuka seperti tapi Baxia pun nggak bisa bertahan. Ada Cyclone Sweep. Misal arrow-nya nggak kena siapapun sampai sak napas gua. Tapi kali ini bakal ada pemainan yang cukup luar biasa dari Alter Ego di arah bottom lane. Fans sudah balik kembali, tapi Fans tertinggal jauh dari segi King of Overton bakal coba dikeluarkan, tapi hanya geli-geli saja. Umbrella-nya belum setajam itu. Funstruck. Dan tadi, kenapa kita lihat di sini para pemain dari tim Alter Ego mereka selalu fokus? Mereka nggak mau ngasih nafas. Ya, mereka nggak mau ngasih kesempatan untuk Fans. Fans bisa melakukan snowballing karena ketika mungkin di head to head Sally Boy pasti menang jauh. Udah sama, mungkin Sally Boy bakal bisa ditumbang. Benar sekali, karena dengan Lycan Force yang tadi udah gue bilang juga itu bisa langsung masuk ke dalam area pertahanan ataupun ke arah hero yang dia tuju. Dan garukan yang diciptakan dengan kritikal yang udah dimiliki juga oleh Roger, buset, dah paling 1-2 garukan juga udah kelar. Tapi sekarang kita lihat area pertahanan yang bikin aura udah kecil, cuman ada 3 base turret yang melindungi base utamanya. Yes, sedangkan para pemain dari tim Aura Fire mereka baru mendapatkan 1 buah turret arah top lane dan Pai-nya sudah level 10, bakal lebih perkasa lagi. Untuk kali ini Mountain Shocker dikeluarkan, udah membuka vision para pemain dari tim Alter Ego kali ini. Udah terlihat Sally Boy di arah top lane, bakal coba untuk dapetin dulu terlebih dahulu. Leomorph coba untuk melakukan zoning out, kali ini bakal coba ditabrak. Ya, bisa Aura terkena kepada seorang dan bakal coba digaruk, tapi ternyata ada Avatar Guardian udah landing, bakal coba dipaksa. Lihat para pemain dari tim Aura Fire, gak ada yang bisa masuk. Rika Leomorph ditinggalkan begitu saja, merelakan seorang diri dipangkas rambutnya di jungle dari tim Aura Fire sendiri. Trustnya tertinggal lagi dan lagi di belakang. Gua nggak ngerti kenapa di saat teman-temannya jalan untuk pulang tapi dia nongol, tapi sekarang serangan masih belum berhenti. Udah ada Way of Dragon tadi dikeluarkan juga, terkena langsung ke arah Baxia, tapi Kaguranya menjadi korban. Black Dragon Poptico udah langsung bencana Oji. Ini bencana untuk tim Aura Fire. Lihat mereka terbuka sangat bebas dari segi fight-nya di dalam base pun mereka cukup kuat. Sally Boy tak terkalahkan, tidak tersentuh, untouchable. Di arah bottom lane masih mau lebih untuk mendapatkan 1 buah inhibitor turret dan habis Alrao dan seorang Udil mengganggu pergerakan dari seorang Pras 50. Benar sekali, Cyclone Sweep di dalam juga cukup perkasa, memutar-mutar, memukul mundur beberapa player. Dragon Tail juga udah dikeluarkan, sementara Darkness masih belum bisa melakukan penculikan lagi. DJ Khalid Bahaya DJ Khalid berada di garis depan, langsung ada quicksand tapi belum, ternyata bakal coba ditabrak dan langsung aja dipaksakan. Langsung ada lethal counter yang luar biasa, tapi Pai dengan badai pasir harus bunuh dengan quicksand. Dia hasil kembali. Double kill didapatkan oleh seorang Sally Boy. Ini bencana sekali untuk Aura Fire. Benar sekali, ini bencana untuk Aura, menyisakan 3 playernya aja. 1 wave minion di bagian mid udah masuk, di bottom lane-nya juga udah masuk. Sebuah ujian lagi harus dilewatin oleh Aura. Sementara itu untuk base-nya juga udah di-hit. 2 wave minion juga udah masuk, di bagian atas juga udah hancur. Ini dia serangan, ini dia bencana untuk Aura. Ini bencana, lihat Aura Fire bakal coba dipasang. Dia berhasil mendapatkan Udil, tapi ternyata ada seorang Leomorph di tempat sana. Ia keluarkan langsung Way of Dragon karena seorang Leomorph dan dia dipasangkan keadaan. Kira berhasil mendapatkan 1 buah poin. Ada 1 buah badai pasir, ternyata Pai masih survive. Kira mengamuk. Shutdown didapatkan, Sally Boy harus mundur kali ini dengan kawan-kawannya dan Aura Fire masih bisa berhasil menyelamatkan base mereka dari kekalahan. Benar sekali, walaupun base-nya udah gundul, gak
ada lagi base turret di 3 sisi yang melindungi base utamanya, tapi mereka masih bisa mempertahankan. Dan sekarang nih, poin yang mereka dapatkan adalah Jisansin tumbang, Sally Boy tumbang, timbul sebuah kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi gold lagi. Sementara untuk Pan sekarang langsung mengarah ke blue buff-nya. Tapi yang gua nggak habis pikir adalah karena tadi beberapa kali trustnya masuk dengan Avatar Rock Guardian di saat teman-temannya mundur. Apakah ini sebuah tindakan perlindungan atau ada miskom di dalam? Komunikasi. Tapi mau nggak mau Trust yang ngelakuin itu, dia yang bertanggung jawab, dia yang paling tebel di sini. Dia mau ngandelin siapa? Darkness pun tetap kalah tebel sama seorang Trust. Dan mau nggak mau Trust ngebuka semua itu, dan tanggung jawab yang cukup besar didapatkan dan berhasil membuat napas untuk tim Aura Fire harusnya. Tapi Darkness di arah top lane bakal harus dihabisin, nggak bisa pulang, nggak boleh pulang, maunya digoyang. Sedangkan Kira harus mundur kembali, gak kuat untuk melawan Balmond yang sudah level 13. Iya benar banget. Dan sekarang Lordnya pun udah dicolek-colek, nggak menunggu sampai menit ke-12 atau enggak, ini hanya dicicil-cicil aja. Menit ke-12 langsung disikat karena Attack udah speed-nya kenceng banget. Coba Kojul, bolehkah aku lihat itemnya Kojulio? Yap, ini dia. Oh, udah ada Hunter satu Strike Hunter juga Strike yang yang bisa banget lihat. Bukan pakai DHS dia mau ngancurin seorang Gatotnya, dia nggak Gatot peduli. ya, Yes, dia bakal dihabak-habak. Sedangkan Roger yang udah Windtalker dan Endless Battle. Oke, thank you Kojulio. Kita bakal mencoba untuk masuk tim fight. Trust bakal coba dipaksa. Ada mana pasir langsung lentang counter, masih mendapatkan 1 poin tambahan, tapi langsung Break aja Dragon yang play out seorang Pai. Pai masih bisa bertahan kali ini. Keras Belum ada banget. quick set dan ternyata damage turun Galin terlalu down. besar. Sally Boy udah meninggal, Pai bakal coba mendapatkan Panjang. panas, marah. Ternyata Sally Boy ditumbangin. Fans terlalu strong kali ini. Sedangkan Fans masih bisa survive dan Lord mereka dikawal hanya dengan 3 orang saja. 3 sekali. versus 3. Ini bencana kalau bisa bencana. dimasukkan oleh para pemain dari tim Alter Ego. Benar sekali, tapi Pan sekarang juga udah menampakkan taringnya, udah mulai memberikan garukan-garukan. Oke, Masih ada Kera udah juga di bagian mulai tengah. masuk dan ternyata Mega Kill dapat oleh Udil. Fasnya dipaksa, bakal dipending dan kill listrik. Look at that, Udil ngebendil Avatar Guardian, ternyata nggak bisa menyelamatkan. This is it, Alter Ego take to game 1. Game 1 for Alter Ego. Leta